Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 23042176. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan nasional. Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan mengacu pada pengaruh yang diberikan oleh para aparatur negara terhadap proses pelaksanaan administrasi pembangunan melalui tingkah, perilaku, dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan. Dalam hal ini dibutuhkan aparatur pemerintah yang mumpuni untuk membawa administrasi pembangunan ke dalam peran pentingnya dalam membantu pelayanan kepada masyarakat. Bentuk peran pemerintahan dibagi menjadi 4, yaitu pertama, penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Yang kedua, abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Yang ketiga, pendorong inisiatif, usaha, pembaruan, dan pembangunan masyarakat. Yang keempat, usaha pendorong pembangunan atau pembaruan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintah terstruktur dalam sebuah organisasi administratif pemerintahan, yaitu alat birokrasi untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pemerintahan. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan nasional, yaitu peran selaku stabilisator di bidang politik. Peran pemerintah dalam bidang politik menjamin bahwa dalam kehidupan politik tidak terjadi rorongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang dari luar negeri. Rorongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi kalau didasarkan pada perbedaan ideologi yang tajam. Rorongan yang bersumber dari dalam negeri dapat pula berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstrem tertentu yang ingin memaksakan kehendak dengan mengabaikan peraturan permainan politik yang telah disepakati bersama. Adapun stabilitas ekonomi, yang dimaksud dengan stabilitas ekonomi adalah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa. Ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang mengutamakan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, stabilitas sosial budaya. Dari pembahasan tentang pembangunan di bidang sosial budaya telah terlihat bahwa sasaran utamanya ialah menjadikan negara bangsa masyarakat maju dan modern tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa pembangunan sosial budaya seolah-olah mengandung dilema, karena di satu pihak ada unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan, akan tetapi di lain pihak bangsa yang bersangkutan harus siap menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Yang kedua, peran selaku inovator. Inovasi merupakan salah satu produk dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal yang dikemukakan di atas. Jadi
kondisi yang harus terpenuhi agar efektivitas memainkan perannya. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan atau legitimasi yang tinggi. Satu pemerintahan yang tinggi keabsahannya rendah, misalnya karena menang dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasi kepada masyarakat. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Yang ketiga, peran selaku modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti menggantungkan diri tidak menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial berbagai perwujudannya, kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan polimerkasi dan demokrasi, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, kesediaan mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan. Yang keempat, peran selaku pelopor. Jika di muka telah disinggung bahwa pemerintah harus terlebih dahulu, pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peran selaku menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit, pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan atau role model bagi seluruh masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.